Assalamualaikum, jumpa lagi di sini ngapa. Kali ini aku mau bahas masalah yang aku upload video di TikTok. Gugurin janin alias aborsi. Sebenarnya aku upload begitu udah lama di TikTok yang ketiga. Namanya Queen Ruan Ngapak. Itu udah pernah aku upload pokoknya udah lama itu. Cuman karena TikTok baru jadi gak begitu trending. Nah, jalaran aku kenapa bikin video begitu, aku kasih tahu ya. Jalaran ada TKW Taiwan yang bikin geger waktu bulan pertengahan atau ya, yang masalah gugurin janin. Itu sempat viral di TikTok. Dan banyak banget yang mengejek, menghujat, memviralkan, mencemooh. Itu rame banget sampai trending. Nah, dari sekian banyak ribu TKW di Taiwan termasuk saya, aku dari 2016, sedangkan yang trending tuh anak baru, gak begitu lama. Aku kok miris liatinya, ya Allah, hal begitu kok dibumingkan. Kata-kata yang bikin duet lah, yang apa itu kata-katanya kasar banget. Dan ada yang ngomong cantik-cantik murahan, cantik-cantik wis roncut, cantik-cantik sudah buang janin, cantik-cantik wis digilir buangin janin kayak gitu. Pokoknya intinya gak ada yang bagus sama sekali, intinya mencemooh. Nah, sampai FYP berhari-hari. Terus aku langsung bikin VT. Untuk kalian yang sudah tahu seseorang gugurin, baik TKW, pejabat, pengemis, pedagang, petani, siapapun yang udah pernah gugurin, tidak berhak dicemooh. Itu inti awal dari videoku. Karena saking banyaknya aku sampai bikin video. Bukan hoak ya, bukan mitos. Jadi kalau orang gugurin, entah itu yang udah menikah sama menikah, pasangan atau selingkuhan atau masih pacaran, itu emang gak boleh. Dan perbedaannya tuh banyak yang gak tahu. Yang disebut janin itu 4 bulan ke bawah yang belum dikasih ruh, masih sukma janin. Kalau yang udah 4 bulan ke atas itu disebutnya bayi, gugurin bayi, bukan gugurin janin lagi. Karena umur sudah 4 bulan itu ada ruhnya. Di bawah 4 bulan belum ada ruh. Tapi calon ruh yang Allah persiapkan untuk ditaruh ke janin di dalam rahim saat nanti umur 4 bulan itu sudah Allah persiapkan. Kok belum ditiupkan, belum 4 bulan digugurin. Itu calon sukma dia. Surga belum masuk. Begitu. Terus kalau udah 4 bulan, bayi di dalam rahim sudah ditiupkan ruh. Ruh sebelum ditiupkan udah dijanji macam-macam. Kamu mau menyembah Allah, kamu mau, pokoknya udah dikasih pertanyaan segala macam sama Allah, dan ruh itu jawab iya. Terus langsung ditiupkan. Gitu. Nah, saat ruh ditiupkan di dalam rahim umur 4 bulan itu ke Allah udah kasih pendamping. Namanya jin korin. Makanya kalau orang udah meninggal itu kebanyakan yang jadi gentayangan itu jin korinnya yang mendampingi ruh orang itu dari di dalam kandungan. Makanya sepolahnya orang yang udah meninggal jin korinnya ditanya itu jawab 100% fik. Karena dia mendampingi ruh dari mulai dalam kandungan umur 4 bulan. Tuh ya, paham. Dan pertanyaan banyak banget yang komen. Orang belum ada ruh gak apa-apa digugurin. Gak ada syarat, gak ada dosa. Juga gak dibangkitkan gak ada
nggak bangkit di hari kebangkitan. Itu banyak banget yang komen begitu. Pertanyaanku bingung deh. Ruh akan dibangkitkan saat nanti. Itu sesudah melewati 1, alam kandungan. 2, alam dunia. 3, alam kubur. Baru melewati proses alam kebangkitan. Sedangkan janin yang umurnya baru umur seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan digugurin. Ruh belum merasakan hidup di alam kandungan. Belum merasakan hidup di alam dunia. Belum merasakan hidup alam kubur. Ya dia tidak merasakan hari kebangkitan. Itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Anehnya pada gak paham. Kecuali digugurin sudah 4 bulan, 5 bulan udah ada ruh. Tapi dia juga belum hidup di alam dunia, belum lahir digugurin. Tapi itu udah wujud manusia. Wajib dimandikan karena sudah ada ruh, udah berwujud bayi. Jangan cuma dibuang. Pertanyaan banyak banget. Orang belum 4 bulan, baru sebulan 2 bulan belum ada ruh, gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak harus diyasinin, gak ditahlilin. Aduh, itu pertanyaan sering banget di TikTok. Yang tidak mungkin aku balas persatu-satunya karena itu FYP sampai banyak banget. Aku gak mungkin dong balas satu-satu, durasi yang pendek. Darah gumpal di dalam rahim sudah ditakdirkan sama Allah menjadi bayi. Ya, itu anggota tubuh kita, darah daging kita. Orang kuku dari tubuh kita itu sunnah dikuburkan, apalagi itu darah daging kita. Ustadz Hadi Hidayat juga udah pernah aku upload di TikTok biar pada paham. Janin yang digugurkan atau keguguran di bawah 4 bulan yang belum ada ruhnya sunnah dikuburkan di tanah, bukan dibuang kali, got, WC, toilet, paceran, sungai, bukan. Kubur aja di tanah. Gitu. Aku baru 2 bulan aku gugurin, buang ke kali. Itu banyak banget begitu. Dan banyak banget yang tidak tahu bahwa ada jin pemakan janin. Ada jin pemakan sperma, pejuh, ada. Jadi kalau sperma yang hubungan intim yang bukan halal, bukan suami istri zina, itu dibuang di tisunya dibuang kot, buang sampah ya. Nanti itu dijilatin jin. Mengalir di sungai, dimakan jin. Sperma haram dan sperma yang sudah menikah resmi itu beda, ada cahayanya. Sperma halal dan sperma yang tidak halal. Begitu. Dan kebanyakan banyak banget yang tidak tahu. Habis hubungan intim langsung tidur ngorok, kecepok. Itu alat kemaluannya dijilatin jin. Makanya cebok dulu yang bersih. Banyak banget yang gak tahu hal sepele, tapi banyak gak tahu kenapa aku membuat VT. Karena apa? Jujur aku nyanyi gak bisa, geol gak bisa. Kalau sholawatan terus oke lah ngaji. Tapi untuk nyanyi-nyanyi, joget, geol, aku gak bisa. Hanya TikTokku gak ada yang paling upload muka pakai mukena atau gimana. Terus terang udah tua gitu intinya ya. Udah tua, udah bukan waktunya gitu. Jadi aku sengaja bikin VT itu terinspirasi dari salah satu TKW yang dicemooh sampai viral. Padahal yang gugurin itu TKW Taiwan terutama ya, karena aku tinggalnya di Taiwan dan TikTokku mayoritas aku mengikuti TKW Taiwan dan diikuti oleh TKW Taiwan kebanyakan. Itu yang menggugurkan bukan 1 orang 2 orang. Kenapa diviralkan segitu sampai viralnya? Makanya aku bikin VT. Jangan menghujat, jangan mencemooh orang. Orang yang gugurin bukan dia aja, banyak.
Dan itu terlihat. Dikatain dukun anyaran, peramal anyaran. Saya tidak habis pikir. Di dunia ini yang bisa melihat makhluk gaib itu ribuan manusia. Entah Islam, entah Buddha, entah Hindu, entah Kristen. Entah pejabat, entah petani, entah pengemis, entah ulama, entah kiai, entah dukun, entah paranormal, entah orang biasa. Itu banyak yang bisa melihat makhluk gaib. Tidak ada syarat yang bisa melihat makhluk gaib itu harus menjadi dukun, peramal. Tidak. Semua orang bisa melihat, itu kersane Allah. Aku juga gak tahu kenapa bisa. Juga gak sombong. Tadinya aku diem gak pernah bikin video. Gara-gara itu TKW yang dihujat. Aku kenal orangnya. Gitu ya. Jadi semoga bermanfaat bagi yang belum tahu dan tidak salah paham. Sejak kejadian itu mulailah. Padahal aku ngelantarin orang buat bebenah hidup. Aku jarang banget ngomong tobat. Aku selalu ngomongnya bebenah urip. Itu aku menuntun orang yang udah pernah gugurin itu dari kalangan teman biasa, terus Facebook. Itu dari 2016 mulai masuk PT. Aku ngajarin para TKW untuk bebenah hidup. Cuman aku dulu uploadnya di Facebook gitu loh. Nah aku bikin TikTok kan belum lama, tak upload di TikTok gitulah. Mungkin kalau yang pengikut baru gak tahu, makanya ngatain aku dukun anyaran. Kalau yang teman dari dahulu, dari 2016 dari Facebook udah pada tahu, gak pernah ngatain begitu. Tujuanku satu, mereka wanita di luaran sana banyak yang melakukan begitu. Itu berbagai variasi. Ada yang suami pacarnya gak mau nikahin, ada dari faktor orang tua, ada dari kecelakaan, ada dari pemerkosaan. Jangan pernah dianggap orang gugurin itu dalam keadaan happy. Pasti ada salah satu permasalahan dari mereka. Karena aku menerima konsultasi dari mereka banyak banget, itu aku nyaring narasumber yang masuk ke aku. Dan tidak pernah aku upload narasumber yang masuk ke aku dari 2016 sampai detik ini aku bikin video. Tidak pernah aku upload publik. Bagiku semua manusia punya aib. Tugasku satu, menuntun yang sudah jatuh untuk bebenah hidup sebisanya aku, setahu aku tentang agama waktu aku ngaji di pesantren dulu. Begitu. Dan jangan pernah mencemooh orang yang gugurin. Janin yang digugurin itu tidak mau ibunya dicemooh, tapi minta ibunya dituntun untuk menjadi orang benar, agar menawasuli si janin yang telah digugurin, agar mamanya berubah, bebenah hidup untuk menjadi lebih baik. Intinya tuh begitu. Bukan minta untuk dicemooh, diviralkan, enggak. Rata-rata yang mencemooh dan memviralkan orang gugurin pasti diamuk oleh janin yang digugurin. Enggak lama itu udah banyak. Mencemooh, kamu gugurin gini, di wer. Suatu saat, enggak nunggu suatu saat, enggak lama tuh diamuk sama sukma janin. Bahwa dia tuh bukan meminta dicemooh mamanya, tapi minta mamanya untuk dituntun untuk bebenah hidup agar mendoakan janin yang telah gugur ataupun digugurkan. Begitu. Tawasul itu banyak banget ya. Tawasul itu garis besar. Ya, bukan satu tok. Tawasul untuk manusia yang masih hidup, tawasul untuk manusia yang sudah tiada, tawasul untuk janin yang digugurin, tawasul untuk pasangan, tawasul untuk usaha. Kayak aku Facebook juga tak tawasulin, TikTok tak tawasulin, kendaraan mau pergi-pergi tak tawasulin. Khususun ila ruhi li jasadi, mobilku namanya ini, platnya ini, ya Allah aku mau bepergian ke tempat ini. Mudah-mudahan sehat waras walafiat ya Allah. Orang ketubruk, orang ketabrak, orang mogok, orang nabrak. Selamat lunga nang perjalanan sampai tujuan, sampai Bali mani sehat waras walafiat. Aku selalu tawasul. Bahkan kendaraan yang aku tawasulin, yang naik di kendaraan itu aku tawasulin. Jadi makna dari tawasul itu banyak sekali.
Dan aku menuntun orang-orang begitu udah dari dulu. Alhamdulillah pada merasakan. Karena faidah dari tawasul itu banyak sekali. Bukan hanya untuk tertuju pada wanita yang gugurin ataupun keguguran, tapi semua yang tidak gugurin pun wajib tawasul. Jadi ya nanti ada part 2-nya. Jadi tawasul itu sangat penting buat sehari-hari. Gitu. Semoga videoku bermanfaat. Jadi tidak salah paham kenapa aku membuat video tentang gugurin janin yang di TikTok. Jadi paham karena aku taruh di YouTube. Durasinya panjang, jadi enak aku uploadnya. Semoga bermanfaat bagi yang belum tahu kenapa aku membuat video cuma janin. Jadi pada paham dan manfaat buat orang-orang yang belum tahu untuk bebenah hidup, menuntun orang yang telah jatuh hidupnya untuk bebenah hidup kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Aku tidak bisa membantu keuangan, hanya bisa menuntun ayo ke jalan yang benar. Tak ajarin tawasul. Aku pun bukan manusia sempurna. Aku juga banyak salah luput. Itu pasti. Cuman dosanya tuh beda. Gitu. Dalam arti aku gak gugurin. Semua manusia punya dosa. Gak ada yang sempurna. Dan Allah tidak butuh masa lalu. Allah hanya butuh masa depan yang lebih baik. Semoga bermanfaat ya. Bila ada kata salah lepatku, aku minta maaf. Nanti aku upload lagi tentang tawasul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.